Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalan, nama saya Tubagus Nur Muhammad Muslim dari kelas T121B1 dengan mata kuliah pemrograman visual. Program studi saya Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Eskom Mkom. Di sini saya akan melanjutkan proyek saya yang sudah saya buat pada video UTS bulan lalu. Saya di sini akan membuat project untuk UAS, yaitu membuat form minimal 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan. Jadi, di sini saya akan membuat project form, yaitu list, ada jadwal, report, dan tombol print. Cara menggunakannya, yang pertama, di sini saya sudah membuat data. Ya, di sini saya sudah membuat data. Kita hapus dulu. Nah, ini untuk data produk saya. Nah, ini sudah saya buat. Nah, di sini saya akan membuka dari bagian pertama minus manajemen dulu. Kita hapus bagian ininya, karena saya sudah membuat produk ini ya. Jadi kita hapus saja dulu. Jadi agar bisa tahu cara-caranya itu seperti apa. Oke, di sini sudah data kosongan, tidak ada apa-apa. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita buka aplikasi app manajemen minus, lalu kita membuat data yaitu dengan data di master data ini. Nah, di sini kan suruh minimal 2, membuat form minimal 2. Nah, saya itu sudah membuatnya di sini di latihan, ada produk dan produk luar dan pasien baru dan sebagainya, itu saya sudah membuat. Nah, saya akan membuat lagi agar bisa dipresentasikan. Di sini saya akan memasukkan datanya ke master data. Oke, kita gunakan yang tadi minus manajemen. Ya, bagi minus manajemen, lalu saya membuat data, yaitu misalkan data saya di bagian menu ID-nya saya kan tadi P ya, kita buat lagi P 100 boleh, nanti kita lagi ininya produk masuk untuk selectnya kita di select yang 2000 master data tadi. Nah, udah ada. Nah, ini untuk levelnya 1, untuk square-nya kita menggunakan sequence-nya 20, untuk linknya kita MD produk masuk aja, ikonnya FFA. Ini statusnya jangan lupa diaktifkan. Kita cek, kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kita lihat di bagian adminnya atau roles atau user management role-nya itu. Admin, kita cek dulu apakah data ininya sudah ada atau tidak. Nah, produk masuknya sudah ada karena kan tadi sudah saya buat dan saya cuma hanya mendelete saja. Dan jangan lupa untuk membuat permission list datanya. Ini hati-hati, kadang-kadang suka tidak ada ya. Ini suka tidak ada, jadi wajib ditambahkan dulu. Oke, ini kan karena sudah ditambahkan dan ini dia akan muncul. Biasanya kalau misalkan itu tidak muncul, kita update dulu. Ketika misalkan sudah diupdate, maka akan sudah ada datanya di sini. Kita refresh dulu. Oke, sudah merefresh dan ini di sini ada data produk. Nah, di sini sudah saya buat tadinya. Gimana caranya untuk dia membuat data baru gitu kan? Ini kan saya pakai yang lama. Kita buat lagi ya. Ini kan karena tidak bisa karena fungsinya tidak ada dan ini dia project yang gagal. Maka akan kita buat atau kita dibaguskan kembali. Yaitu kita yang pertama kita membuat kita masuk ke dalam data ini. Kita membuat table dulu yang pertama. Jadi kita hapus-hapus saja dulu. Membuat dulu. Oke, kita buat datanya yaitu di gudang data di bagian sini. Jadi di bagian tables kita buat table.
Kita buat tabel yang pertama. Di sini saya sudah mencatat tabel-tabel apa aja yang mau saya buat. Itu yang pertama ID barang. ID barang. ID barang. Terus lalu nama barang, ya. Nama barang. Nama barang harus dibawa nama barang dulu. Nama barang. Di sini jenis barangnya. Ya, oke. Di sini jenis barang dulu. Jenis barang. Oke, jenis barang, nama barang. Lalu di sini tanggal masuk. Lalu sini saya akan membuat datanya itu menggunakan data data produk masuk ya, karena kan tadi saya membuat produk masuk. Jadi sini tanggal masuknya ya. Di sini saya menggunakan tanggal masuk sama ini kuantitinya. Kuantiti. Oke. Ini enchar sudah, ini varchar. Varchar. Oke, varchar juga. Ini kita varcharin saja semua. Varchar juga. Varchar. Ini integer. Tanggal masuknya kita isi untuk varchar dulu aja. Oke. ID barangnya jangan lupa di set primary key. Oke, untuk ini kita buat datanya. TBL produk masuk. Produk masuk. Oke. Lalu kita save. Huruf kecil semua. Kita harus hafalkan ini. Ya. Karena data gudang. Produk masuk. Oke, kita save. Setelah kita save, kita lihat di sini apakah sudah ada atau tidak. Nah, sudah ada. Oke, jangan lupa nanti dicari datanya ini di bagian setelah kita membuat data. Sebentar, ini ke copy semua. Nanti bisa dicari di bagian ini. Oke, setelah kita buat, kita masuk ke namanya localhost. Localhost yang bagian datanya mana? 80 90 dev. Nah, ini kita buka ke sini. Oke, kita cari yang tadi table produk masuk. Nah, kita enter, nggak ada, kita generator skema. Nah, ada kan? Sudah ada, sudah buat. Nah, ketika misalkan ini, jangan lupa untuk dimasukkan datanya. Yang pertama yang tadi tuh data MD produk ini kan tidak ada nih datanya. Karena kan kita harus masuk dalam ini. Kita salin ini. Kita taruh di sini. Ini kita ganti yang tadi. Berapa tadi? P2000. Nah, ini nih yang ini. Ntar saya buka dulu biar bisa Anda lihat juga ya. Nih. P2100. Kita salin aja agar bisa mudah untuk kita carinya. Oke, data customer kita ganti menjadi master data tadi kan. Ini kita namakan tadi apa? Produk masuk. Berarti produk masuk. Setelah itu kita copy functionnya itu atau kita copy yang harus kita buat agar bisa di execute. Nah, ini kita coba untuk disalin sampai dengan n ini. Kita copy dulu, kita salin. Lalu kita masukkan datanya ke new query ini. New query kita buat produk. Oke. Kita lihat dulu ID barang. Oke, sudah sesuai. Oke, ID barang. Karena kan kita nanti cari data masuknya ini.
Oke, habis itu kita execute. Nah, kita cek datanya itu ada di bagian program ability, lalu ke storage ini. Apakah sudah ada atau tidak ya? Setelah di execute kita refresh. Apakah sudah ada atau tidak? Yap. Datanya mana nih datanya? Sudah di execute kan? Nah, kita coba dulu, sabar. Oke, kita lihat datanya. Bidang data. Nah, ini sudah ada. Sudah masuk. Setelah sudah masuk, jangan lupa untuk salin ini untuk memasukkan datanya ke function. Oke, kita copy dulu datanya. Kita lalu masuk ke dalam ini, kita ke data function, yaitu datanya di bagian, kalau function itu di database utility, habis itu function data. Kita tambahkan datanya di sini. Ya, kita salin aja, salin dulu semuanya. Statusnya jangan lupa diaktifkan. Ini ya dihiraukan aja. Oke. Ini function bukan sih? Function kan? Oke. Salah saya. Hampir salah ya. Ya, hati-hati. Nah, oke. Ininya diganti. Ini kan yang untuk list. Nah, ini diganti sampai sini. Ganti. Ini untuk itunya table itunya kita ganti jadi FC table masuk. Sebentar. Kita lupa nih datanya. Sebentar, yang kita masukkan salah datanya deh. Oh iya, datanya salah nih di sini nih. Hampir aja kita buat dulu ya. Salah. Kita buat di bagian sebentar. Oh iya, salah. Oke, jangan dulu dibuat fungsinya. Sebentar, back dulu. Coba produk masuk. Produk masuk. Emang belum dibuat tadi ya? Belum dibuat. Oke. Masih belum dibuat, berarti kita dari sini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Karena ini dia masuknya datanya data itu salah. Fungsinya itu dia datanya data ini. Oke, sebentar kita hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Yang penting ini tetap ada datanya, data godang ini, table sini masih ada. Nah, produk masuknya masih ada. Kita di sini jangan lupa diganti. Ingat, jangan lupa diganti ke bagian produk ini. Karena bisa nanti pencarian itu ketika misalkan untuk masuk data pencariannya kita save. Nah, udah kita save di sini. Itu hampir lupa tadi. Udah gitu kita masuk ke data ini. Kita buat create dulu yang tadi. Sampai dengan ini n. Kita buat itu lagi. Bagian sini kita buat lagi new query. Ini boleh dihapus saja, delete no. Ini nah juga kita new query. Ini kita oke, kita lihat dulu ID barang dan sebagainya, produk table masuk dan sebagainya, produk masuk, delete dan sebagainya, execute. Nah, ini sudah kita itu. Kita coba di bagian sini, kita refresh. Oke, kita cek di storage. Apakah sudah masuk?
Nah, ini sudah masuk, kita masukkan datanya yang ini. Oke, kita masukkan ke dalam ini, function, kita buat tipenya jangan identifikasi, tapi yang CTB ini tetap ini yang list, ininya di kasih data FC table produk masuk sesuai dengan yang dibuat tadi. Nah, ini ya, produk masuk. Oke, ini FC yang dari USR dev nya itu kita hapus sampai dengan FC. Jangan lupa statusnya untuk kita aktifkan, lalu kita save. Nah, kita lihat produk masuk, sudah ada ya FC ini hati-hati, awas jangan sampai lupa. Oke, kita aktifkan FC ini, kita ganti untuk save dulu, save. Oke, tabel produk masuk dan sebagainya masuk, save, aktifkan. Oke, kita create lagi ini terus ininya use data script, ini select ininya di bagian usernya, terus ininya oke, delete. FC statusnya jangan lupa diaktifkan. Oke, kita cek dulu data-datanya aktif, bukan cek roll tapi ini. Oke, FC table ini save sudah done, list sudah done, delete sudah done. Oke, setelah sudah masuk data ini, kita masukkan data ininya ke bagian sebentar, ini kita salin aja dari sini ke sini. Oke, itu kita ubah di data ininya, kita rubah di data sininya. Ini kan sudah kita ganti, kita sudah rubah pada sebagainya, kita masukkan datanya ke bagian sini. Sebentar, kita cari yang namanya biar lebih jelas. Nah, ini delete, kita masukkan datanya. Oke, yang delete ini yang list, tabel format delete, terus save nya. Nah, ini save, jangan lupa. Oke, jangan lupa di save. Oke, sudah masuk kayak gini. Kita coba cek apakah sudah bisa diklik atau belum. Kita refresh dulu, ini refresh juga, ini kita refresh juga. Kita refresh aja semuanya. Kita buka di bagian ini produk masuk, apakah sudah kebuka. Nah, ini sudah. Kita coba bagian sini untuk ID ini jenis barangnya kayak obat batuk ya, kita kasih obat batuk. Nama barangnya kalau misalkan obat batuk itu Siladek, tanggal masuknya misalkan tanggal masuknya di tanggal 01 bulan November atau bulan sekarang ya bulan 1 Januari lah ya, Januari 2024. Kuantitinya 20. Bisa tidak? Ah, bisa. Ini kita sudah bisa ya, ini sudah bisa di save atau sudah di ini, tinggal
kita rubah data formnya aja. Apakah bisa di delete? Kita coba cek dulu, bisa di delete atau tidak. Oke, form delete nya ini tidak berfungsi kah? Bentar, kita cek dulu. Kosong 2 obat batuk komik 01 Januari juga ini ya, quantity 5 aja. Oke, udah, ini nanti belum bisa untuk dihapus, nanti kita coba cek lagi ya datanya. Ini kan tidak bisa dihapus ya, ini kan tidak bisa dihapus. Ternyata kita cari ceknya dari sini, MD produknya. Nah, ini untuk data itemnya kita itu kan tadi untuk bagian sininya, untuk ID apa kayak primary key dari data ini nih, data tables yang tadi, yang ini ya, data table yang tadi. Nah, ini kan ID barang kita kan sama kita di primary key, jadi kita salin aja primary key-nya, lalu kita ke bagian ini, kita ganti semua menjadi ini dah, sudah. Ini kita save. Oke, kita lihat, kita refresh dulu. Oke, kita cek dulu, kita refresh di bagian produk data ID barang ya kan. Ini kadang kan sudah ini ya, ini produk delete nya. Oke, produk list sudah ada. Kita refresh dulu kembali, kita cek lagi di sini apakah sudah berubah dari produknya. Sebentar, nah kita cek dulu apakah sudah berubah untuk function delete nya. Nah, ini sudah ID barang ya, ini sudah ID barang, udah kita save juga. Kita masuk ke data sini. Oke, kita buka produk, kita tambahkan satu lagi obat flu, mungkin Flutamol 4 Januari 20. Kita save dulu. Oke, sudah kita edit, kita hapus saja. Sudah bisa terhapus ya, begitu. Ini sudah bisa terhapus karena tadi kita menggunakan data dari ininya, nah dari sininya ada barang kitanya, jadi sudah terhapus. Obat batuknya sudah terhapus. Kita misalkan tambahkan lagi 01, ini obat flu, itu misalkan Flutamol dari 20. Kita save. Oke, udah ada. Terus kita tambahkan lagi, misalkan ini apa aja sih tadi, obat batuknya komik, kita tambahkan 03, obat batuk jenisnya Siladek dari 10. Oke. Nah, ini sudah ya. Bagaimana cara untuk mengubah data ininya? Yang pertama kan kita ini tanggal masuknya, jadi kita nggak harus pakai ini, kita pakai data tanggal masuknya itu menggunakan data kayak tinggal kita cari aja datanya. Kita carinya di bagian pasien baru ya, pasien baru sini kita cari di pasien baru, kita cari dari tanggal lahir. Nah, ini dia, ini di function kita di sini untuk bagian cek apakah jenis barang, nama barang, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini diubah ya, tanggal masuk ini diubah. Jadi nah ini dia, tanggal masuknya diubah. Mana tadi untuk tanggal lahir. Nah, ini label sampai dengan div, kita salin dulu dari label sampai dengan div ini. Oke, kita salin ke bagian sini.
dari label sampai dengan div. Kita tadi jangan sampai salah, nanti harus kita ganti-ganti lagi dulu. Oke, sebentar kita cari dulu ini. Oke, ini aja nih, kita cobain dari sini aja, kita cek apakah sama atau tidak. Sebentar, 12 ini 2, kontrol ID nya the time. Oke, namanya tanggal lahir di sininya, tanggal lahir di sininya, tanggal masuk di tanggal masuk ini. Nah, model data tanggal lahir di sininya, data tanggal masuk. Oke, berarti bagian sini kita ganti. Tuh, jangan sampai salah, kita harus hati-hati banget, soalnya kalau misalnya kayak gini ada yang salah sedikit pun nanti akan terganti. Oke, kita ganti dulu di sininya jadi tanggal masuk. Di sini data tanggal masuk. ID tanggal ini ya, tanggal masuk. Tanggal masuk. Oke, coba kita coba dulu apakah bisa atau tidaknya, kan kita tidak tahu. Oke, kita bagian ini. Oke, sudah ada. Nah, tanggal masuknya tinggal cari aja ya, gitu. Jadi gampang untuk prosesnya. Nah, misalkan ID-nya dia mau menambahkan seperti contohnya, misalkan apalagi nih, kita carinya dengan seperti ini. Misalkan maunya gimana ya, kan di sini kan kita ada nama barang, coba jenis barangnya kita nanti datanya masukkan kali ya, jadi nggak harus pakai kayak gini lagi nih, tapi yang ada kayak gininya itu. Ini misalkan agama, di sini ada pilihan Kristen sebagainya ya kan, batuk dan sebagainya, kita cek dari agama. Contoh agamanya tuh di sini kita cari agama. Oke, ini agama. Ini kita boleh di sini aja nih, kita boleh menggunakan ini aja. Di bagian tadi jenis barang ya, jenis barangnya kita ini kan di sini obat batuk, kalau ini seladek dan sebagainya. Kalau obat batuk kita menggunakan datanya itu jenis barang, semua jenis barang. Oke, kita ganti jadi jenis barang CBO. Jenis barang golongan darah, jenis barang, Oke, tidak ada lagi, kita save. Ini kita save juga. Kita cek dulu apakah jenis barangnya sudah ini. Obat batuk, misalkan obat batuk itu Siladek, tanggal segini, tanggal 24, tanggal 20. Nah, ini sudah ada tanggal masuknya ya, jadi gampang carinya. Obat flu-nya kita mau 004, obat flu, flutamol, jenis barangnya misalkan ini,
ininya misalkan 2, save. Nah, sudah kan, udah ada semua. Dah, tinggal nanti kita bagian kita untuk print dan preview. Nah, di sini saya akan menambahkan action kayak print gitu, tombol print. Maka kita akan lari ke dalam aplikasi ini. Kita bukanya, ini ada beberapa banyak ya. Yang pertama kita akan di bagian JavaScript-nya dulu. Ini apa nih? Bagian apa nih? Bagian ini dulu. Oke, kita buka dulu bagian ininya. Kita cek dulu datanya di sini di bagian script ini, kita ubah di aplikasi. Ini dia di belakang, di bawah ini. Ini kan sebagai template. Oke, scriptnya kita tambahkan. Oke, sini kita ganti menjadi ininya produk masuk. Produk masuk. Oke, lalu kita ke bagian JavaScript. Itu kita ambil function untuk printnya ya. Kita ambilnya boleh di bagian mana aja sih, bebas. Di bagian mana aja bebas. Tar dulu, ininya di bagian sebentar. Di bagian produk ini coba kita cek dulu. Bagian produk ini apakah ada print? Kita cari dulu. Bagian ini apakah ada print? Biasa suka ada. Yang sudah saya buat itu ada. Grid add, ini grid add, grid edit. Ini boleh nanti untuk kedepannya. Nah, ini scope ada. Nah, ini dia. Kita copy dari sini aja sampai dengan mana? Kita lihat dulu datanya yang ini. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam mana data ini? Ini kan ini. Ini kan kita buat dulu. Berarti dari sini hati-hati untuk pembuatannya. Grid delete. Terus ada list print juga. Boleh nanti kita buat juga. Apa kita ini aja dari atas list print. Jadi kita semuanya kita ambil aja dari grid add. Dari grid add lo grid add-nya ada nggak dari kita? Ini kan baru grid add-nya udah ada, berarti grid add edit delete itu sudah ada karena produk masuk dari delete ya kan. Berarti dari sini kita cek dulu, kita samakan ini, dorong ke sini aja biar lebih dekat. Oke. Berarti yang saya tarik dari sini sampai dengan nih sampai di sini. Oke. Nah, sudah kita ini di bagian delete sudah kita ituin. Tinggal nanti kita ubah data-datanya agar dari ini kan RSUD aja list produk. Ini list produk itu digunakan dari produknya yang tadi dibuat itu apa gitu kan. Jadi
nanti kita ubah, ini kan datanya kita ubah. Sebentar, kata ini list produk 2100. Pilih barang, text view di barang, klik FC barang, datang barang, ID barang. Nah ini yang tadi kita ganti, list produk. Misalkan ini pakai tx ya, berarti list produknya kita ganti menjadi Oke, di sini kita datanya tadi sudah menemukan caranya. Ternyata kita di sini salah untuk mengcopy data dari grid printnya tersebut. Nah, grid printnya itu kita cari dari pasien baru saja, yaitu dengan tadi yang di sini itu dihapus semua, yang grid print, full dan sebagainya itu lebih baik dihapus aja. Kita menggunakan yang dari pasien baru ini, yang tadi, ya kan? Kita salin ini, terus kita pindahkan ke sini. Untuk ini ya diganti dengan master data yaitu ini, dan produk masuk, dan untuk parameternya kita ganti cetak data produk masuk. Kalau di sini kan awal itu cetak identitas pasien baru. Nah, untuk pembuatan ininya kita coba dulu aja. Untuk di bagian sini apakah sudah berubah atau belum? Ini kan sudah tadi kita sudah save, kita coba save lagi aja. Oke, kita coba di sini di bagian produk ininya. Bentar sebentar. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, cuma di bagian produk masuk ini tidak ada untuk penggunaan apa tadinya. Makanya kita akan membuat aplikasi ya
tinggal di save dulu aja. Ctrls, kita save, kita langsung ke sini. Habis itu ke bagian aplikasi, habis itu dari administrasi tool, terus ke bagian utility, terus file, habis itu ke app, lalu ke app itu baru ada rsud, habis itu kita masukkan data yang tadi. Produk, mana tadi produk? Nah, produk masuk TEDx. Oke, jangan lupa yang TEDx ya. Kita upload files. Kalau misalkan sudah upload files, kita coba dulu. Apakah sudah bisa di print atau belum? Oke, sudah bisa di print ya. Ini contoh printannya seperti ini. Ya, ini bisa di print. PDF-nya. Nah, ini contohnya untuk dari produk beli ini, dan ini untuk penerimanya. Begitu. Ya, ini sudah selesai. Jadi tugas UAS ini untuk kali ini sudah cukup. Mungkin kalau misalkan ada beberapa kata atau ucapan yang tidak jelas, boleh nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Pak dosen pembimbing atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.